Halo guys, pada video kali ini saya akan membahas arti peredam mobil yang sebenarnya itu seperti apa, bahan dasarnya itu apa, dan merek peredam yang asli itu apa. Nah, jadi inilah yang banyak sekali pemilik mobil yang belum tahu dan belum paham apa yang dimaksud dengan peredam mobil itu dalam arti yang sebenarnya. Nah, video kali ini kita akan membahas lebih detail sehingga nantinya yang mau pasang peredam mobil itu lebih punya gambaran. Kalau memang mau lebih jelas, boleh mampir langsung ke Care Noise untuk melihat peredam mobil yang asli itu seperti apa. Nanti setelah dia matang, dia kerasnya seperti apa, itu akan lebih jelas. Karena kalau belum lihat fisiknya secara langsung, memang kita tidak ada gambaran yang jelas. Untuk video ini memang sudah kita tunjukkan, namun lebih enak lihat langsung. Nah, ini adalah peredam V-Cell ini yang belum matang, belum dipanaskan, dia hanya solid. Nah, ini adalah V-Cell yang sudah dipanaskan, dia sudah keras seperti batu, seperti peredam bawaan asli Honda Mobilio ini. Ya, ini yang kita tunjukkan adalah Honda Mobilio tahun 2017. Nah, ini adalah peredam asli bawaan pabrik, yaitu berupa mobil Toyota Innova Zenix 560B tipenya. Ya, seperti itu. Ya, jadi sebelum dipanaskan dia hanya solid. Namun setelah dipanaskan dia akan keras seperti batu. Ini bisa dilihat pada setiap mobil bawaan pabrik itu biasanya ada, dan sepotong-sepotong adanya hanya pada area lantai. Dia pasti keras seperti batu. Ya, seperti itulah yang asli yang dimaksud dengan damping material. Nah, kemudian butir rubber. Nah, kalau butir rubber itu sebenarnya hanya digunakan sebagai lem antara plastik dengan plat pintu samping seperti yang ditunjukkan itu. Jadi itu sangat lengket sekali. Ya, jadi butir rubber sesungguhnya bukan peredam, hanya lem yang dilapisin aluminium foil sebagai tulang punggung, kemudian dijual dan disebut peredam. Ya, padahal kalau tidak ada aluminium foil, tidak mungkin itu bisa dibuat dalam bentuk lembaran. Kalau kita pasang kita tempelkan di mobil, ya belepotan semua, lengket kemana-mana. Nah, jadi sebelum kita aplikasikan pada mobil asli, tentu plat pintu samping ini yang biasanya ada butir rubber harus dibersihkan sampai bersih seperti ini. Tidak boleh ada butir rubber karena antara peredam asli dengan butir rubber tidak menyatu biasanya. Jadi harus benar-benar bersih. Nah, kemudian ini adalah peredam V-Cell yang sudah terpasang di plat pintu samping bagian luar. Nah, itu terpasang dengan sempurna mengikuti semua kontur plat mobil. Dan ini semua bergaransi seumur hidup, ya tentunya tidak akan lepas atau rusak bahannya. Karena bahan yang asli itu tidak rusak. Nah, cara pasangnya bukan seperti pasang bahan-bahan propaganda ya yang tinggal dirolem atau ditempel langsung di roll, bukan seperti itu. Pasang peredam mobil yang asli itu harus dipanaskan sampai dia matang, kemudian diurutkan seperti tunjukkan pada video ini. Tidak dianjurkan sama sekali untuk menggunakan roller, karena pakai roller jika ketemu lekukan itu tidak bisa rapi. Cara pasang peredam yang efektif ya seperti ini, pakai kain, kemudian pakai release paper, kemudian setelah dipanaskan kita urutkan sampai dia mengikuti kontur plat secara sempurna. Nah, indikator peredam itu matang atau tidak yaitu kelihatan pada warnanya. Ya, setelah dipanaskan warnanya agak hitam pekat. Sementara yang belum dipanaskan, kalau kita lihat pada video ini, dia masih butek. Jadi setelah dipanaskan matang seperti perbagian, kita akan urutkan. Ya, jadi kita panasinnya juga jangan semua sekaligus, tapi perbagian kecil supaya nanti rapi pemasangannya. Nah, ini adalah setelah selesai dipasang dengan peredam V-Cell. Ya, kita lihat rapi sekali pemasangannya. Jadi kesimpulannya adalah peredam mobil yang asli itu adalah berbahan dasar aspal, dan merek yang asli itu adalah merek V-Cell. Oke, namun perlu dicatat, tidak semua bahan dari aspal boleh disebut dan dijadikan peredam mobil ya, melainkan harus memenuhi kriteria dan standar yang ada, dan bahannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar yang ada. Kenapa V-Cell disebut sebagai peredam mobil yang asli? Karena peredam V-Cell itu sama dengan peredam yang digunakan oleh standar pabrik otomotif dunia. Ya, kemudian sudah memenuhi standar JASO M32983 atau reference standarnya adalah ISO 3795, telah lulus tes SGS dan Sukovindo, dan bergaransi seumur hidup tentunya. Ya, jadi inilah pemahaman yang benar tentang peredam mobil.